Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam. Mohon maaf saya sedikit terlambat karena sedang berada di luar, teman-teman ya. Malam hari ini kita akan menjelang ke UP kita ya, untuk retaker nanti, dan kita sebentar lagi besok malam ya, hari Senin ya Pak Ilmi untuk TO. Malam hari ini kita pemantapan terlebih dahulu apa yang kita pelajari kemarin, apakah sudah difahami atau belum, kita ulangi kembali. Kita ingat-ingat lagi ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Silakan untuk Bu Dewi untuk memulainya. Silakan Bu Dewi. Ya, Bu Susi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bu. Malam Bu Dewi. Malam Bu Dewi. Jadi malam ini kita pemantapan materi, mengingat kembali tentang teori belajar, kemudian mengingat kembali tentang evaluasi pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi seperti membuat rangkuman ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga nanti materi yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu dan semua teman-teman. Baik, saya mulai. Tidak bisa, tidak tanya apa dia punya baterai tidak banyak. Mana? Tidak bisa, tanya hilang sebentar, mama masih belajar. Niatnya bisa mah. Iya, habis bisa. Oh. Baik Bapak Ibu, ini adalah materi jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Ya, evaluasi dan penilaian pembelajaran. Nah, baik ini. Nah, ini posisi evaluasi, penilaian dan juga alat penilaian. Nah, jadi Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Jadi evaluasi itu Bapak Ibu mencakup penilaian dan juga penilaian itu melalui alat penilaian. Nah, apa pengertian dari masing-masing evaluasi, kemudian penilaian dan juga alat penilaian? Nah, ini. Nah, evaluasi merupakan suatu proses penetapan nilai tentang kinerja dan hasil belajar siswa berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penilaian. Nah, jadi prosesnya penilaian dulu dengan alat penilaian. Nah, itu proses itu disebut evaluasi gitu ya. Jadi penilaian itu ada di dalam evaluasi. Sedangkan penilaian sendiri adalah proses pengumpulan informasi atau data yang digunakan untuk membuat keputusan tentang pembelajaran. Nah, ini jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu dibagi berdasarkan tujuan, kemudian berdasarkan sasaran, berdasarkan ruang lingkup, berdasarkan subjek dan objeknya. Nah, ini berdasarkan tujuan ada 5 macam evaluasi, yaitu evaluasi diagnostik, evaluasi formatif, sumatif, selektif, dan juga penempatan. Evaluasi diagnostik sendiri
Nah, tujuannya, karena ini pembedaan evaluasi berdasarkan tujuan ya Bapak Ibu, maka pengertiannya difokuskan pada apa sih tujuan evaluasi tersebut gitu kan. Evaluasi diagnostik ini bertujuan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa berdasarkan faktor-faktor penyebabnya. Jadi jika ada masalah di sekolah, nah itu menggunakan evaluasi diagnostik apa penyebab masalah dalam suatu pembelajaran. Nah itu termasuk diagnostik ya. Nah ini contoh penerapan dalam pembelajaran. Guru menganalisis penyebab. Ini untuk evaluasi diagnostik. Mungkin Bapak Ibu contohnya seperti apa kalau evaluasi diagnostik. Nah, seperti ini. Guru menganalisis penyebab siswa mengalami kesulitan belajar bahasa Indonesia. Nah, itu contohnya. Mungkin karena mereka tidak mengerti penggunaan bahasa, kemudian tidak mengerti jumlah kosakata. Maksud saya jumlah kosakata yang mereka miliki terlalu sedikit. Nah, ini diagnostik contohnya dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Kemudian contoh lagi dalam pembelajaran IPA misalnya kesulitan memahami konsep adaptasi pada pembelajaran IPA misalnya. Siswa tidak mampu membedakan jenis-jenis adaptasi ataukah karena mereka tidak mengerti penjelasan dari guru. Nah, itu didiagnosa seperti kita mendiagnosa suatu masalah, dokter mendiagnosa penyakit. Nah, seperti itu kita mendiagnosa masalah dalam pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Intinya evaluasi diagnostik adalah mendiagnosa masalah-masalah yang muncul, penyebabnya apa, dianalisis penyebab dari masalah pembelajaran itu. Nah, ini evaluasi formatif. Apa itu evaluasi formatif? Yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Ya, evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki. Jadi misalnya ada, ini biasanya evaluasi ini dilakukan saat penilaian yang berjalan, yang sedang berjalan saat proses pembelajaran di tengah semester. Itu bisa disebut evaluasi formatif. Ini evaluasi formatif dilaksanakan di tengah program pembelajaran untuk memantau kemajuan belajar siswa demi memberikan umpan balik. Nah, misalnya seperti ya tengah semester tadi, kemudian PTS. Nah, itu adalah penilaian yang termasuk kategori evaluasi formatif ya Bapak Ibu ya di tengah-tengah. Nah, ini tujuannya adalah memantau kemajuan belajar siswa untuk memberikan umpan balik baik kepada siswa maupun kepada guru. Berdasarkan hasil tes tersebut dapat diketahui materi pembelajaran apa yang belum dikuasai siswa. Nah, ini penerapan evaluasi ya, bukan tes ya, penerapan evaluasi formatif. Karena tes formatif juga ada ya untuk evaluasi formatif. Jadi tes itu alat penilaian yang masuk di dalam evaluasi. Nah, sedangkan evaluasi sumatif tujuannya untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, kalau tadi untuk memperbaiki proses pembelajaran yang formatif, kalau sumatif menentukan hasil. Nah, jadi sumatif ini adalah penerapannya di akhir, misalnya kenaikan kelas, kemudian ujian nasional. Nah, itu termasuk evaluasi sumatif karena tujuannya menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Beda ya, kalau formatif di tengah-tengah, kemudian sumatifnya di akhir. Nah, ini penerapan evaluasi formatif. Diberikan pada akhir tahun ajaran atau akhir semester untuk memberikan nilai sebagai dasar menentukan kelulusan, kemudian pemberian peringkat, contohnya UAS dan US. Nah, itu bedanya formatif dan sumatif. Ada juga subsumatif, Bapak Ibu istilahnya di soal itu subsumatif itu sama dengan formatif, jadi di tengah-tengah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan menentukan hasil ya, beda. Nah, terakhir ini adalah evaluasi selektif maksud saya.
Evaluasi ini digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program tertentu. Nah, diseleksi, selektif ya, berasal dari kata seleksi. Jadi memilih sesuai kriteria. Nah, ini evaluasi selektif ini biasanya dibuat saat ada pendaftaran siswa baru. Jadi kan ada kriteria tertentu. Nah, itu termasuk evaluasi selektif. Nah, ini ada evaluasi penempatan. Beda ya, evaluasi selektif dan juga penempatan. Kalau selektif tadi berdasarkan kriteria tertentu. Ada syarat-syarat yang dibuat khusus baru. Tapi kalau penempatan ini memang penggolongan ke beberapa kelas khusus. Misalnya akselerasi, kemudian ada golongan IPA, IPS gitu kan. Itu penempatan. Evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai karakteristik siswa. Nah, ini evaluasi pembelajaran berdasarkan sasarannya. Nah, ini ada evaluasi konteks. Apa itu evaluasi konteks? Nah, ini evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program, baik mengenai rasional tujuan, latar belakang. Nah, ini biasanya untuk mengevaluasi program-program di sekolah ya. Jadi disurvei bagaimana kemajuan programnya, tujuannya apa, latar belakangnya sesuai enggak dengan tujuan gitu Bapak Ibu. Ini contohnya. Biasanya evaluasi konteks itu diterapkan nah seperti ini. Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh program, misalnya jenis makanan siswa. Nah, ini program makanan tambahan biasanya di sekolah ya. Nah, itu bisa dievaluasi. Nah, evaluasinya ini disebut evaluasi konteks gitu karena tujuannya untuk menelaah bagaimana kemajuan programnya, tujuannya sukses nggak, sesuai nggak gitu. Itu evaluasi konteks. Ini evaluasi input. Evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Evaluasi hasil atau produk. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki atau dimodifikasi, ataukah program tersebut ditingkatkan atau dihentikan. Kalau ini evaluasi proses. Evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, kemudian faktor pendukung, faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Ada lagi evaluasi outcome atau lulusan, yaitu evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut. Evaluasi lulusan ini setelah ini ya ada itu tracer studi ada kan ya, itu survei tentang bagaimana kelayakan kelayakan sekolah berdasarkan survei pada alumni, kemudian komite, bisa juga wali murid. Nah, seperti itu responnya ya. Nah, ini kalau evaluasi pembelajaran berdasarkan ruang lingkup, nah ini ada 3. Ada evaluasi program pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, ada lagi evaluasi hasil pembelajaran. Nah, sesuai dengan jenisnya, kalau evaluasi program pembelajaran, maka menilai atau menelaah bagaimana proses pembelajaran, program pembelajaran itu berlangsung.
Kemudian evaluasi proses. Nah, ini digunakan biasanya selama proses pembelajaran, misalnya ada perbaikan, entah guru akan melakukan PTK atau tidak, gitu. Tindakan-tindakan guru saat pembelajaran. Kemudian evaluasi hasil. Nah, biasanya tentang evaluasi analisis pembelajaran. Secara umum biasanya dari analisis KD pembelajaran itu apa yang harus kita tingkatkan, apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, itu termasuk evaluasi hasil pembelajaran. Ini evaluasi berdasarkan subjek dan objeknya. Ada evaluasi berdasarkan subjek, ada internal, evaluasi internal, dan evaluasi eksternal. Nah, kalau internal ini yang mengevaluasi adalah warga sekolah sendiri. Kemudian kalau evaluasi eksternal, subjeknya atau yang mengevaluasi, memberi pendapat, itu bisa dari orang luar, bisa instansi terkait, kemudian yang bekerja sama dengan sekolah maksud saya. Kemudian bisa juga dari wali murid, ya kalau eksternal. Kemudian evaluasi berdasarkan objek. Ada evaluasi input, transformasi, dan juga output. Objeknya siapa yang dievaluasi? Misalnya siswa. Inputnya berupa sumbernya siswa yang dianalisis, yang dievaluasi maksud saya. Nah, di situ biasanya meneliti bagaimana latar belakang siswa, sumber daya SDM-nya, gitu kan. Nah, kemudian ada output, bagaimana setelah siswa itu belajar di sekolah, dievaluasi juga. Nah, kalau ini alat penilaian ya, ada tes dan non-tes. Alat penilaian tes. Nah, ini berdasarkan fungsinya. Tesnya, tes selektif, sumatif, formatif, sama seperti tadi. Karena memang alat penilaian dan juga penilaian masuk dalam evaluasi. Seperti kita ketahui di depan, evaluasi mencakup penilaian dan juga di dalamnya ada alat penilaiannya. Nah, alat penilaiannya berupa tes dan non-tes. Nah, ini termasuk penilaian tes ya. Ada tes intelijensi. Ini berdasarkan aspek psikisnya, dibagi menjadi 3, tes intelijensi, tes sikap, kemudian tes kepribadian. Kalau intelijensi pengetahuan ya, sikap kita atau karakter. Kepribadian juga ya. Kemudian berdasarkan objek ada tes individu dan juga tes kelompok. Nah, kalau tes individu bisa dikerjakan secara mandiri. Tes kelompok itu ya berkelompok bersama. Tuh, Bapak Ibu. Kemudian ini alat penilaian non-tes. Ada pengamatan, wawancara, angket, skala sikap, ada daftar cek, skala penilaian, studi kasus. Nah, ini contoh-contoh alat penilaian non-tes. Nah, ini biasanya ada penilaian kinerja, portofolio, penilaian proyek, pertanyaan terbuka, kemudian penilaian antar teman. Kalau penilaian kinerja itu menilai proses kerjanya, ya. Kalau produk ini di proyeknya ini menilai penilaian proyek itu termasuk penilaian produk, menilai hasil karyanya. Nah, sedangkan portofolio itu adalah kumpulan hasil karyanya. Kalau hasil karyanya itu dinilai melalui proyek, tapi kalau kumpulan dari hasil karyanya itu termasuk portofolio, sudah masuk pada penilaian portofolio. Nah, penilaian antar teman bisa menggunakan checklist atau lembar observasi. Kemudian pertanyaan terbuka. Nah, kalau pertanyaan terbuka ini misalnya contohnya pertanyaan yang menimbulkan jawaban-jawaban yang mengandung jawaban itu sesuai dengan pengalaman siswa, itu kan terbuka, tidak ada kunci jawabannya. Jadi siswa bebas menjawab apapun sesuai dengan pengetahuannya, kemampuannya, pengalamannya gitu. Jadi misalnya dalam pembelajaran itu
disajikan sebuah video gitu kan. Jadi bu gurunya minta, anak-anak bagaimana pendapat kalian tentang video tadi. Nah, si anak kan menjawab sesuai pengalamannya. Nah, itu termasuk pertanyaan terbuka gitu Bapak Ibu. Itu ya kesimpulan tentang atau rangkuman evaluasi pembelajaran penilaian. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, kita belajar bersama sebelum kita pindah ke teori belajar. Ya Bu, saya Bu. Pak Ruspandi. Iya. Penilaian jurnal itu kata kuncinya yang bagaimana Bu? Sehingga saya itu mengingatnya itu lebih jeli. Terus selain jurnal ada juga penilaian diri. Terima kasih Bu. Ya. Nah, kalau penilaian jurnal itu biasanya guru mengumpulkan di sama seperti ini ya. Kita menulis kegiatan kita sehari-hari. Di buku, di meja guru maksud saya, di situ ada tersedia lembaran. Nah, di situ ada bagaimana kemampuan siswa. Di situ ditulis, tapi tulisnya manual Bapak ya, jurnal ya. Ditulis pengetahuan siswa, tapi ditulis dulu materi hari ini apa. Materinya misalnya KD atau tema 6. Atau subtema dan temanya itu sudah diketik, kemudian kita di situ tinggal menuliskan bagaimana sikap siswa. Nah, itu lengkap Bapak kalau jurnal di lembaran itu. Guru kan punya di mejanya kan. Nah, di situ ada tema berapa, subtema berapa. Tapi yang berlaku untuk hari ini, yang diajarkan hari ini, karena jurnal itu dibuat setiap hari, setiap guru mengajar dalam hari itu, gitu Bapak. Dari dalam satu hari itu ditutup, jurnalnya sudah dapat 1. Nah, di situ isinya mengenai materi pelajaran yang dibahas hari itu. Kemudian ketercapaiannya bagaimana, apa ada masalah. Nah, di situ disebutkan oleh guru, karena nanti tujuannya penilaian jurnal ini kan akan diperiksa oleh kepala sekolah, juga oleh pengawas, gitu kan ya Bapak ya. Jadi kalau kita sebagai pengawas misalnya, kita masuk ke kelas, kita tahu bagaimana pembelajaran guru itu setiap hari melalui jurnal itu. Jadi makanya diharapkan semua tulisan yang disampaikan di jurnal itu memuat tentang aktivitas guru dan siswa secara objektif ya, tidak ada yang dibuat-buat gitu Bapak ya. Jadi memudahkan kepala sekolah dan pengawas untuk memeriksa kinerja kita harusnya gitu kan. Karena di situ ada permasalahan yang muncul dari materi yang kita jelaskan. Misalnya si anak mengantuk. Ada beberapa anak mengantuk saat pembelajaran. Saat membuka pelajaran anak-anak tidak semangat. Nah, itu dituliskan bagaimana itu di jurnalnya. Guru memang harus menulis itu. Itu termasuk penilaian jurnal. Bentuk jurnal ya Bapak ya tadi Pak Ruspandi. Itu memuat semua kegiatan siswa dan guru di situ. Kelemahan, kelebihan siswa, pencapaiannya gimana. Nah, seperti itu, Bapak. Iya, Bu. Berarti dideskripsikan, Bu ya? Ya, artinya dideskripsikan secara objektif gitu. Tanya Mbak Dewi. Bu Ima? Gini, kadang-kadang itu ada soal tentang KD ini, tentang ini gitu ya. Kemudian penilaian yang paling tepat itu penilaian apa? Nah, itu kadang-kadang kami itu apakah penilaian kinerja, portofolio, antar teman. Nah, pertanyaannya itu kapan kita pakai kinerja, kapan kita pakai portofolio, itu gimana untuk membedakan ke soalnya? Iya, Bu Ima benar. Jadi memang banyak di soal pedagogik itu kita harus menentukan jenis penilaian, itu termasuk penilaian kinerja ataukah portofolio atau proyek gitu kan ya. Nah, kita lihat jenis soalnya yang diminta, kata kuncinya di situ apa. Ya, meskipun di situ ada KD pengetahuan, misalnya KD 3.2, ya, menjelaskan jenis-jenis cermin datar, misalnya gitu. Lalu kemudian di akhir soal, si pembuat soal meminta bentuk penilaian penilaian proses ya yang dibuat oleh guru adalah
gitu kan ya. Itu termasuk apa? Meskipun itu pengetahuan, kan belum tentu kita menggunakan tes tulis gitu kan ya, karena yang diminta di terakhirnya itu prosesnya saat siswa melakukan ini menjelaskan itu. Nah, itu termasuk di situ kinerja, Bu, karena di situ menilai proses kerjanya gitu. Tapi di situ kalau misalnya tetap KD-nya tetap menjelaskan sifat-sifat cermin datar. Kemudian guru ingin menilai hasil karya siswa, itu yang diminta. Dipelajari KD 3.2 menjelaskan sifat-sifat cermin datar. Si Bu Ani ingin menilai hasil karya siswa sesuai KD di atas. Penilaian yang tepat adalah, gitu kan ya. Karena di sini kuncinya untuk menilai hasil karya siswa, maka kita pindah ke proyek, Ibu, gitu. Karena kuncinya memang di hasil karya. Kalau tadi untuk menilai proses, itu berarti penilaian kinerjanya. Iya, itu Ibu Ima. Kalau misalnya, ya, lanjut. Iya, kalau misalnya di situ ada penilaian setelah siswa menghasilkan karya, kemudian guru mengumpulkan hasil karyanya, gitu kan ya. Nah, itu termasuk penilaian apa? Itu termasuk portofolio dari si siswa, karena sudah berupa kumpulan hasil karya siswa. Itu tergantung, meskipun KD-nya itu pengetahuan 3.2 atau masih dalam daerah wilayah kognitif gitu ya, tapi tergantung yang diminta terakhirnya itu dia akan menilai prosesnya atau produknya gitu, Ibu. Kemudian untuk menilai psikomotor atau sikap, kita nanti bisa memperhatikan KKO-nya, kan ada ya KKO psikomotor ya Bapak Ibu ya, ada tabelnya juga. Kemudian KKO pengetahuan juga ada, ya seperti itu Ibu Ima. Kadang-kadang itu Mbak, kita itu sulit menentukan, terus ada opsinya tes, non-tes, kemudian kinerja atau portofolio. Kalau portofolio ada soal tentang kumpulan hasil, mungkin enak ya kita menuju ke portofolio. Kemudian mungkin dengan jangka waktu tertentu harus membuat hasil karya, mungkin kalau ada kata kuncinya seperti itu ya kita enak. Tetapi kadang-kadang itu soalnya itu tidak berhubungan dengan hampir kita tidak bisa menemukan kata kuncinya gitu loh, dan itu jawabannya tes atau non tes, itu yang sulit sekali kita tuh membedakan ke sana gitu. Kayak kemarin kan ada soal apa gitu ya, saya itu mencari kata kuncinya sulit banget gitu. Kemudian saya lihat jawabannya tes, ternyata itu tes tulis atau tes apa gitu, saya lupa itu. Nah, saya lihat lagi, saya pelajari soalnya itu kok sulit untuk mengarah ke sana mencari kata kuncinya. Ya, sebenarnya kalau merangkum teori-teori seperti ini, materi pembelajaran memang lebih mudah ya Ibu ya, daripada memahami soal yang kita harus mencari kata kuncinya gitu kan ya Bu Ima ya. Tapi di situ ada beberapa yang memang harus kita temukan gitu kan Ibu, entah itu kita harus menentukan tes atau non tesnya. Kadang kita ya memang kesulitan tiap orang ya beda-beda gitu kan. Tapi di situ memang ada, kalau misalnya secara umum di situ KD pengetahuan, kemudian tidak ada secara rinci itu diminta menentukan penilaian apa prosesnya atau produknya, itu biasanya langsung ke tes dan non tesnya gitu Ibu kalau pengetahuan itu. Jadi kita bisa pilih di antara opsi itu manakah yang cocok. Misalnya di situ pengetahuan, ya kita akan memilih tesnya gitu. Kalau di situ KD-nya diminta untuk sikap, ya nanti non tesnya. Seperti misalnya pengamatan di kelas. Nah, itu secara langsung ada kan soal, pernah dulu kita bahas ya, guru akan menilai kegiatan siswa selama pembelajaran di kelas. Nah, selama proses pembelajaran di kelas itu guru menggunakan pengamatan ya, Tapi kalau misalnya di situ ada kunci, guru akan menilai siswa dalam sikap sehari-hari di rumah gitu kan ya. Ada kan seperti itu? Ya. Itu hampir sama, tapi opsinya itu beda, jawabannya beda. Nah, itu kita bisa menggunakan observasi, Ibu. Ada lembar observasi. Lembar observasi ya. Kemarin jawabannya kayaknya guru akan menilai
Sehari-hari, enggak, kegiatan anak sehari-hari anak siswa di beribadah rumah. apa tidak di Iya. sekolah pada saat ya agama gitu. Kemudian guru menilai pakai apa? Jawabannya itu kayaknya lembar observasi kayak gitu. Ya, kalau misalnya ada lagi Bu yang mirip, namanya sama gurunya ya, kemudian opsinya sama, hanya di situ ada kata yang memang kita membedakan. Nah, di situ Kata ada kuncinya ya. kegiatan selama di kelas. Nah, karena kata kunci yang perlu kita garis bawahi selama kegiatan di kelas, nah kita perlu melakukan pengamatan non-tes ya. Pengamatan itu masuk dalam non-tes. Jadi pengamatan selama kegiatan di kelas gitu biasanya opsinya. Tapi kalau sesuai yang Ibu katakan tadi, ada penilaian sikap siswa beribadah di rumah sehari-hari gitu kan. Ibu itu menggunakan lembar observasi karena berkaitan dengan sikap gitu Bu Tingkah Ima ya. laku, tingkah laku. Ya Pak Ari. Sikap atau tingkah laku ya Bu, apa gimana Bu? Sikap perilaku, tingkah laku maksud Bapak gimana? Itu berarti kalau misalkan menilai sikap atau tingkah laku menggunakan observasi ya Bu ya, benar ya Bu ya? Ini Pak, menggunakan alat non-tes itu tadi, ada lembar observasi, pedoman ya, pedoman penilaian itu ada lembar observasi, ada apa lagi ya itu tadi. Nah ini, ada pengamatan, seperti tadi yang dicontohkan Bu Ima itu, pada soal si anak itu, guru ingin mengamati sikap atau tingkah laku siswa selama kegiatan di kelas. Jadi guru perlu melakukan apa? Alat penilaian non-tesnya menggunakan apa? Dengan pengamatan di kelas. Tapi kata Ibu Ima ada lagi Bu soal yang mengamati ibadah di rumah sehari-hari itu. Nah kalau di rumah sehari-hari otomatis kita nggak melakukan pengamatan langsung individu. Masa mengunjungi setiap siswa gitu kan ya Bu. Jadi menggunakan observasi, alat observasi. Jadi di situ bisa si orang tua gitu kan mencontreng dari lembar observasi yang kita sudah buat gitu Bapak Ibu. Nanti misalnya ada soal lagi tentang ini, kalau sudah seperti ini ada pengetahuan di situ harus menjelaskan apa. Di situ kan yang perlu diukur pengetahuan siswa. Nah, itu pastinya akan mengarah pada alat penilaian tes. Entah itu yang mana, kita harus sesuaikan dengan jenisnya. Itu mungkin ya Bu Ima ya. Gimana Pak Ari? Benar nggak? Kalau menurut saya sih seperti itu. Iya Bu, lanjut Bu, paham Bu. Kalau gitu kita lanjut ke teori belajar gimana? Atau ada yang perlu kita bahas lagi Bapak Ibu? Iya Bu, bentar Bu. Kalau penilaian observasi itu yang bagaimana Bu? Yang observasi, jadi kita melakukan observasi pada penilaian sikap itu termasuk afektif kan Bapak. Jadi ada pedoman observasinya. Seperti yang saya katakan tadi, yang juga sudah dicontohkan Bu Ima, misalnya akan mengamati sikap siswa beribadah di rumah, sikap siswa saat menerapkan kedisiplinan di rumah. Nah, itu menggunakan observasi dengan pedoman observasi yang sudah dibuat oleh guru. Kita bisa menilai secara objektif, maksud saya, itu bisa meminta bantuan wali murid atau bisa ya kita memantau sendiri, boleh kalau misalnya kita ada waktu kunjungan seperti kemarin daring misalnya gitu. Itu kalau observasi sih Pak. Oh iya Bu. Bu Dewi boleh tanya nggak? Gimana Ibu? Ya, kalau misalnya ketika guru sedang melaksanakan mengamati, menilai sikap sosial pada saat pembelajaran itu pengamatan atau kita menggunakan lembar jurnal hasil observasi Bu Dewi? Soalnya saya nggak bisa ngebedain nih antara pengamatan sama lembar jurnal hasil observasinya itu seperti apa Bu Dewi? Iya. Kalau saya lebih cenderung ke pengamatan ya Ibu, seperti kasusnya sama seperti soal yang sudah disebutkan oleh Bu Ima tadi. Jadi pengamatan selama proses pembelajaran di kelas. Jadi proses dengan jurnal hasil observasi. Nah, kalau jurnal sama seperti
seperti tadi yang sudah kita sebutkan. Jurnal itu apa sih tadi? Bentar. Nah, ini jurnal, yang tadi pernah ditanyakan ya oleh Bapak siapa? Nah, jurnal itu kan berupa catatan ya Bapak Ibu ya. Jurnal itu dibuat setelah ada hasil observasi. Nah, tujuan dibuatnya jurnal itu bukan untuk, ya bisa untuk guru, tapi tujuannya untuk perbaikan setelah akhir pembelajaran, untuk evaluasi, ya kan, oleh pengawas, kemudian oleh kepala sekolah. Jadi tidak fokus untuk penilaian saat pembelajaran di kelas itu sendiri, gitu Ibu. Karena itu ada kata-kata jurnal hasil observasi. Nah, artinya guru menceritakan, mendeskripsikan. Namanya aja ada kata-kata jurnal di situ. Jadi hasil observasinya dimuat di jurnal itu, ya kan, jurnal hasil observasi seperti itu Ibu. Jadi hasil observasi ditulis di jurnal, tapi itu tidak jadi pedoman untuk penilaian langsung si guru gitu kan. Jadi makanya lebih ke pengamatan. Gimana Bu? Mungkin ada contoh mungkin Mbak, jadi kita tahu oh lah ini kesana. Kalau kita hanya ngawang kayak gini kayaknya ya sulit untuk. Ya sebenarnya sudah dibahas Ibu. Iya Kalau betul. soal dan pembahasan udah dulu. sih. Ya ini kan hanya rangkuman saja mengingatkan, ya kan? Oke ya. Rangkuman materi. Yang di sesi 1 dulu kita sudah pernah mengerjakan. Setelah saya menjelaskan, kemudian kita langsung mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan penilaian dan juga evaluasi. Dan di situ sudah disebutkan oleh Bu Ima, Bu siapa itu lagi Pak Ari juga disebutkan salah satu contoh soalnya. Nah, karena memang sekarang ini materinya rangkuman saja, Bapak Ibu, penekanan saja pada apa yang harus kita pahami gitu kan, tentang penilaian. Kemudian sebentar lagi kita akan bahas teori belajar, bagaimana cara membedakan tiap teori itu, tentang kata kunci masing-masing teori, membedakannya kan, karena ada beberapa teori seperti discovery, inquiry, itu kan mirip ya Bapak Ibu ya. Kalau discovery, inquiry mirip, kecuali kalau memang itu PJBL, project, nah itu kuncinya berupa menghasilkan produk gitu kan. Tapi kalau misalnya inquiry, discovery, itu ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi bagaimana membedakannya. Dewi mau tanya bisa? Bu Dewi mau tanya. Bu Ya, Dewi. Ibu. Ya. Bu Siapa, Dewi. Ya, Bu Cici. Oh ya, saya permisi mau tanya tentang pemberian. Saya pernah ketemu soal, saya lupa soalnya, tapi intinya waktu itu ada yang saya ingat katanya ada checklist gitu ya Bu. Saya waktu itu menjawab itu masuk ke penilaian kinerja. Kebetulan waktu itu jawaban saya benar. Apakah di penilaian antar teman itu juga menggunakan tanda checklist seperti itu? Bu Dewi, mohon penjelasan. Kalau penilaian antar teman, ya memang ada pedoman juga oleh guru, ya bisa berupa checklist itu. Karena kan nggak mungkin si teman ini saling menilai tanpa ada ukuran yang mana yang harus kita cocokkan, gitu kan ya Ibu ya. Jadi gini, penilaian antar teman dilakukan, ini proses penilaiannya. Nah, alat pedoman observasinya, pedoman penilaiannya itu berupa checklist, ya, berupa pedoman observasi. Itu Bu, pedomannya, alat untuk mengukurnya. Ya. Ya Bu Dewi, makasih. Kalau Bu Cici gimana? Bu siapa barusan? Oh, saya Bu Cici. Oh ya Bu Cici ya. Terus Itu Bu siapa satunya? Saya Bu siapa? Bu Sri Arya Hartati. Oh Bu Sri ya. Kenapa ya Bu Sri? Bu, saya mau tanya itu yang penilaian tes tertulis, tes lisan, pilihan ganda, uraian itu masuk yang seperti apa itu Bu? Masuknya kemana aja gitu? Perbedaannya Masuk apa aja? penilaian tes pengetahuan, entah tes lisan, kognitif itu masuknya. Kognitif ya Bapak Ibu ya. Di kognitif Ibu Sri. Jadi ada di ini, meskipun di aspek psikis Bapak Ibu perlu dibedakan juga nomor 2 ini. Ini kan berdasarkan aspek psikis ya. Nah di situ ternyata ada tes intelijensi atau pengetahuan. Ternyata juga ada tes sikap. Maksudnya bukan
untuk observasi, bukan, tapi soal-soal yang berhubungan dengan menggali sikap siswa gitu. Sama seperti soal TKP tuh di CPNS kan ada ya, tes kemampuan, tes kepribadian TKP. Nah, itu juga kan berupa soal gitu loh Ibu ya. Jadi belum tentu kalau di situ, Bu itu tes sikap ya, tapi kok masuk penilaian tes. Nah, ini tes tapi menunjukkan penggalian sikap kita, bagaimana respon kita terhadap situasi yang terjadi. Sama seperti pedagogik kepribadian, misalnya kita akan dikuliahkan kemana, terus kita akan apa. Nah, itu termasuk tes-tes soal sikap, menggali sikap-sikap kita gitu, Ibu. Ya, itu masuk ke sini ada tes tulis, tes apa tadi kata Ibu itu tadi. Itu masuk soal penilaian tes yang kognitif, itu kan ada kognitif, psikomotor dan afektif kan ya. Tapi di situ untuk menggali pengetahuan maka termasuk di kognitifnya. Nah, cenderung menggunakan alat tes itu, tes lisan, kemudian tes tulis, seperti itu, Ibu. Gimana, Ibu? Bu Sri. Ya, jadi Bu, kalau kan ada soal kadang ada yang termasuk ke 4C dan HOTS gitu. Itu yang itu kan kognitif, kita pilih yang mana gitu Bu, yang tes lisan kah atau kalau misalnya di situ ada diminta yang HOTS, nah itu kita ambil tes yang paling dengan tinggi pertanyaan yang tingkat level kognitifnya yang tinggi. KKO-nya Bu ya. KKO-nya ya. Ya kalau saya enggak ini ya Pak ya, KKO dari C1 sampai C6 dan Bapak Ibu juga harus hafal itu. Waktu itu saya waktu UP belum hafal, belum paham tentang itu. Tapi setelah lama mempelajari banyak waktu untuk membaca itu. Ternyata memang harus paham dari C1 sampai C6. Dan lagi kalau mengetahui kalau menentukan penilaian indikator maksud saya. Di situ kan kadang ada ditanya indikator dari KD tersebut gitu kan apa gitu kan. Ya, betul. Nah, itu harus memilih kognitif yang di atasnya. Atasnya satu. Iya, di level atasnya gitu Bapak Ibu. Jadi minimal kan kalau kita membuat RPP saat kita kuliah PBG kemarin itu turunannya apa? Maksudnya turunan itu bukan karena dia turun level kognitifnya, bukan. Minimal dia sejajar dalam KKO itu. Misalnya di situ menjelaskan, nah apa yang setara, indikator apa yang perlu kita turunkan. Turunkan itu maksudnya dibuat. Jadi ada beberapa indikator kan dari satu KD kita buat, kita rancang beberapa indikator. Nah, beberapa indikator ini adalah turunan dari si KKO KD ini. Kalau menjelaskan artinya kita membuat minimal entah 3 misalnya 3 KKO yang sejajar di level C2 dan 2 itu adalah di atasnya atau kita sebut dengan apa? Penjelas dan KKO penjelas dan apa itu satunya, Bu? Pendukung ya, pendukung dan satunya apa? Nah, kalau pendukung itu yang selevel dengan C2, tapi kalau udah di tingkat atasnya memang harus ada itu kan di level tingkat atasnya. Jadi dalam soal kita harus memilih minimal setara atau di atasnya, jangan sampai di bawahnya. Sama yang seperti dijelaskan oleh Pak Ilmi semalam ya yang pedagogik itu. Jadi harus memilih C atau level kognitif di tingkat atasnya, nggak boleh nurun malah. Kalau menjelaskan pasti kita harus memilih level C berapa. Kalau HOTS berarti antara 4, 5, 6. C4 sampai C6. Ya, kalau di bawah itu berarti masih bukan ini ya, Bapak Ibu ya. Belum HOTS. Bukan HOTS. Belum. Low. Ya. Jadi seperti itu Ibu, kalau menjelaskan, KD menjelaskan artinya jika kita ditanya atau diminta carilah indikator sesuai dengan KD itu. Yang hot misalnya ya harus cari di atasnya. Kalau misalnya ditanya pertanyaan dalam tesnya, itu biasanya lebih cenderung ke menjelaskan alasan, mengapa biasanya, menguraikan, ya seperti pertanyaan bagaimana, ya bagaimana menerapkan kedisiplinan atau bagaimana cara kamu, itu seperti itu. Jadi siswa itu dituntut untuk mengembangkan berpikir yang kritis itu mungkin ya Ibu ya penjelasannya. Ya Bu, terima kasih Bu Dewi. Ya. Mohon izin Bapak Pak Ibu. Murdi, ya Pak Murdi. Siap, Ibu.
Terima kasih Bu atas kesempatannya. Dalam hal ini seperti yang teman-teman atau Bapak sebelum tadi yang bicara, sebenarnya dalam memahami soal itu kami kadang-kadang terkecoh dengan ini Bu, redaksi biasanya. Apa yang Ibu jelaskan ini barangkali udah jelas. Begitu masuk ke dalam redaksi soal, itu kami udah kewalahan. Kadang-kadang pusing 7 keliling itu Bu, mau ingin membedakan alat evaluasi, alat tes penilaian, kemudian instrumen penilaian. Itu udah kami kewalahan. Indikator yang sesuai gitu ya, Pak. Iya Bu. Iya. Tes non tes saja udah pusing 7 keliling aja Bu. Saya pribadi seperti itu Bu. Kemudian belum lagi wawancara, angket, ujuk kerja, jurnal, skala produk. Jadi mohon barangkali triknya gimana gitu. Terima kasih Bu. Iya. Kalau misalnya ini sesuai dengan materi ya Bapak Ibu ya. Kalau saya hanya memahami ini kata kunci, kemudian ya juga membaca berulang-ulang, katanya jadinya blank gitu kan ya katanya di chat. Jadinya blank gitu kan. Kebanyakan baca blank. Kebanyakan ya blank. Sama aja perasaan. Blank KB. Nah, ini Bapak Ibu soal tentang evaluasi dan penilaian. Coba kita pahami lagi. Nah, ini kan di sini ada soal ya. Kemudian di sini kata kuncinya evaluasi tersebut untuk, nah ini tujuannya menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, kita harus tahu ini kalau tujuannya seperti ini, kira-kira itu termasuk evaluasi apa gitu kan. Nah, sesuai tadi yang sudah kita baca bersama, itu termasuk evaluasi sumatif, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau itu kata kuncinya jelas banget, menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Benar Bu, benar. Iya. Jadi Bu itu Bu sudah terpampang jelas kata kuncinya, jadi kita mudah gitu kan ya. Ya, memang ada terpampang jelas sumatifnya. Coba kita lihat lagi. Apalagi udah ditebalin. Ini saya membahas ulang ya. Ya. Seorang guru ingin. Ini kemarin saya hanya menambahkan ini tujuan. Jadi ingin, kata-kata ingin artinya si guru mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika melakukan diskusi kelompok. Nah, ini mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur. Nah ya, mengatur dan mengelola itu apa termasuk produk? Yang jelas bukan itu ya. Proses gitu kan. Ibu, saya lebih ke kata kunci checklist itu Bu. Jadi saya ingatnya penilaian kinerja. Oh gitu. Ya, gimana ya Ibu ya kalau misalnya untuk penentuan itu dan kekeliruan Ibu, kalau ini kan saya bertugas mencari kata kunci di sini. Kemudian kekeliruan yang memang kan ada kata-kata di situ yang mengecoh. Ya, Kita mau ya. Iya. Kita itu salah menentukan kata kunci. Itu kan tergantung ketelitian sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti Bapak Ibu tidak teliti, mungkin hanya ini karena cermat. Sama aja kali. Enggak, bukan. Ibu sudah teliti kok, sudah hati-hati sekali dalam membaca gitu. Hanya saja kalau misalnya ada kekeliruan menentukan kata kunci, nah itu di luar Kurang bejo. Ya, iya, karena diburu waktu, kemudian kita juga membacanya itu. Iya. Ya, mungkin sebenarnya sama sih Bu ya. Iya, saya kalau misalnya dihadapkan dengan soal seperti ini, kemudian saya diburu waktu, seperti kata Bapak Ibu tadi, ya mungkin saya juga kebingungan menentukan kata kunci. Bisa jadi saya selalu salah untuk menentukan kata kunci, gitu Bapak Ibu. Tapi dengan kita mempelajari sesering mungkin, membaca, kemudian hati-hati dalam menentukan ini, ya insya Allah nanti lama-lama terbiasa. Iya, itu Bapak Ibu.
Memang di sini di soal nomor 2 ada ini tujuannya itu untuk mengatur dan mengelola, kemudian membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa, menilai teman gitu kan ya. Jenis penilaian otentik holistik. Nah, karena fokus kita pada tujuan si guru gitu Ibu pertamanya untuk mengatur dan mengelola, makanya ini termasuk di prosesnya gitu. Coba lihat Sebenarnya optionnya, memang Bu. untuk apa namanya? Untuk Optionnya, Bu, menilai coba lihat. proses itu juga butuh checklist sebenarnya. Apa sih yang mau kita nilai? Ya memang ada pedomannya gitu, tapi tujuan utamanya menurut saya ini termasuk di proses si guru utama yang akan dinilai gitu, Bapak Ibu. Gimana Pak Ari? Menurut Pak Coba Ari pilihannya gimana? Mbak dinaikkan, Mbak. Optionnya. Baik, saya mau ambil coklat sama wadahnya. Jangan Bu Norma. Iya, gimana Bu Siska? Bu siapa tadi? Bu, ada apa Bu manggil saya? Oh enggak, iya. Bapak tak pikir yang suaranya gini. Ya. Ya maaf Ibu, tadi saya keliru manggil ya. Ya, gimana untuk kata kunci ini bisa diterima apa tidak Bapak Ibu? Bisa banget Bu, tinggal mengingatnya saja. Oh iya, terima kasih. Jadi nanti saya harap Bapak Ibu di soal UP tanggal 6 atau 7 ini insya Allah nanti sukses ya, lulus semua ya ujiannya ya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan beruntung. Amin, amin. Semoga diberikan pemahaman yang luas ya Bu Dewi. Amin. Mudahkan dalam mengerjakanku, Ya, sama seperti pelajari keluar. Amin, 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 amin. ya, sama seperti penjelasan di PKN yang beberapa hari lalu itu Bapak Ibu tentang ius soli, ius sanguinis itu kan. Kalau kita pelajari lebih detail pelan-pelan gitu kan ya, apa itu ternyata Bapak Ibu lebih paham apa itu ius soli, ius sanguinis gitu kan. Ya, Memang Bu. perlu pemahaman ya pelan gitu kan ya, bertahap gitu Bapak Ibu. Udah kebanyakan garam, Bu. Iya sama sih Pak. Iya. Bludruk, Pak. Bu Dewi lanjut. Ya Ibu. Nah Ibu tadi yang ini namanya contoh penilaian diri. Nah seperti ini. Lembar, ada tabelnya. Nah misalnya si guru ingin menilai siswa dengan ini pedoman observasi penilaian diri. Nah ini contohnya. Misalnya saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Kira-kira si anak itu menjawab iya atau tidak. Nah, ya, penilaian diri contohnya. Checklist ya. Penilaian diri ya Ibu. Jadi menggunakan checklist seperti ini. Kemudian penilaian antar teman juga boleh menggunakan pedoman membuat checklist seperti ini. Gimana Bu Sri? Bu Sri apa? Bu Ima ya? Ya, itu berarti itu namanya kalau kayak gini checklist atau ini kayak lembar, bukan lembar observasi ya, ini namanya checklist ya. Terus Ya, checklist. Bisa checklist ini bisa digunakan pada penilaian diri dan juga penilaian antar teman. Antar teman. Ya. Jadi bedanya Di apa ini tekan Mbak Yuli udah ngebleng ini ndak? ya Bu Hasna ini ya. Barusan kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Plan tadi kok Mbak. Oh bukan ya. Jadi checklist ini bisa digunakan saat penilaian diri dan juga saat penilaian antar teman. Iya. Jadi ada pedomannya gitulah Pak kalau menilai. Nah pedomannya ini berupa pertanyaan yang disebut checklist seperti ini ya Bu Sri ya. Berarti kalau ini termasuk teknik penilaiannya ya Bu Dewi. Bentuk. Nah, kalau pertanyaan terbuka seperti ini tadi yang sudah saya sebutkan, bagaimana pendapatmu tentang video anak soleh? Nah, itu pertanyaan yang memungkinkan si siswa menjawab pengetahuan
menjawab pertanyaan sesuai dengan pengalamannya, pengetahuannya gitu. Itu pertanyaan terbuka, Bapak Ibu. Misalnya kan di soal itu ada soal-soal yang menuntut kita bagaimana ini termasuk ini ya, pertanyaan yang hot ya, karena menjelaskan alasan bagaimana cara sinar sampai pada permukaan cermin datar. Nah, seperti itu sifat-sifat cermin datar. Kan menggunakan bagaimana Bapak Ibu bisa memilih untuk opsi jika diminta HOTS, pertanyaan HOTS ya. Seperti kata Ibu Sri tadi, pertanyaan-pertanyaan yang dikategorikan HOTS ada bagaimana, kemudian ada mengapa ya. Kalau hanya menjelaskan, jelaskanlah, kemudian sebutkan. Nah, itu belum HOTS ya Pak Ari ya. Belum Bu. Belum ya. Karena HOTS itu C berapa Pak Ari? 4, 5, 4, 5, 6. Ya, benar. 5, 6 Bu. Ya, benar. Hot itu mulai dari C4, 5, kemudian C6. Kalau misalnya di bawah itu artinya belum hot. Nah, dari mana kita tahu pertanyaan itu atau KKO itu hot atau tidak? Ya, kuncinya memang satu, kita harus memahami KKO. Ya, Harus kembali paham ya, lagi Bu, ya. ujung-ujungnya Aduh. kita harus paham KKO ya Bapak Ibu ya. KKO-nya. Ya, biasanya yang sering muncul itu analisis gitu kan, menganalisis, menjelaskan, kemudian biasanya yang hot ya Bapak Ibu ya, yang 4 sampai 6 ya, yang sering muncul. Bu, kalau berarti kalau di bawah termasuk lot ya Bu? Kenapa Bu Jumrotul Maqwa? Kenapa Bu? Ya, kalau di bawah C4 itu termasuk lot ya? Ya. Ya, kebalikannya hot ya. Ya. Saya belum ini Bu, apa istilah itu tidak saya pakai sebenarnya, jadi saya merasa asing saja untuk istilah itu. Saya cuma mengenal hot 4, 5, 6 gitu, selain itu ya sudah enggak gitu. Tapi kalau Ibu menyebutnya lebih paham dengan lots dan hot, boleh sih. Ya. Bapak Ibu, kita lanjut ke teori belajar dulu ya. Lanjut Pak. Oh, beda. Bu, Ya, Bu, soal-soalnya untuk alat evaluasi udah ada ya Bu ya? Iya, sudah Ibu, di sesi pertemuan 1 sudah kok dulu. Jadi pastinya kalau sudah dibahas ada di LMS yang awal itu. Kalau di LMS kan ada terekam semua tuh ya. Oh iya, nanti bisa dilihat di sana ya Bu ya? Iya. Bu Dewi, di LMS itu semuanya soal-soal dari yang pertama ya Bu? Maksudnya terkumpul semua di LMS itu? Ya, kalau untuk soal yang terakhir yang sudah full atau lengkap kata kuncinya yang Pak Ilmi share terakhir itu Bapak Ibu, ya Bu Susi ya, yang di share terakhir itu ya Bu Susi ya? Iya, benar. Yang di share terakhir itu ada di situ. Yang itu, yang apa ya? Yang hanya soal-soal ya Bu ya? Iya. Ya, kalau kisi-kisi sudah lengkap ya. Yang kisi-kisinya enggak yang di Yang kisi-kisi kan ada soalnya juga ya. Ya, itu hanya soal aja. Sudah ada jawabannya. Ya, Bu Dewi lanjut. Ya, ini konsep teori belajar Bapak Ibu. Jadi, ya di sini ada 4 teori belajar. Nah, pembedanya di sini konsepnya. Kita membedakan berdasarkan konsep teori belajar. Konsep teori belajar ini belum diketahui ya. Teori belajar K, L, M, N ada 4. Kita harus menentukan si K itu termasuk teori apa. Nah, kita lihat dari konsepnya. Yang K pertama, prosedur mengajar yang mementingkan perseorangan, memanipulasi objek, dan lain-lain sebelum sampai pada generalisasi. Ada prosedur Bapak Ibu ya, ada prosedur. Nah, kemudian di situ ada generalisasi, artinya di situ ada kesimpulan atau penarikan data. Nah, otomatis di situ ada masalah yang timbul, yang dimunculkan, yang disampaikan oleh si guru pada siswanya. Nah, kira-kira si K ini teori apa? Maksud saya apa namanya? KLMN ini kan berbeda ya teori belajarnya ya. Yang K ini termasuk apa? Discovery.
Discovery. Ada masalah ya, tapi di situ masalahnya bukan masalah kehidupan sehari-hari. Kontekstual. Ada prosedur, otomatis prosedur di situ. Kontekstual. TTL. Ini discovery ya. Karena discovery. Coba kita bedakan dengan ini. Berpikir kritis, proses berpikir kritis dan analisis untuk menemukan. Jadi kata kuncinya menemukan. Inquiry. Nah, ya inquiry ya. Jadi tahapannya itu lebih kompleks di inquiry, meskipun di situ sama-sama ada prosedur. Nah, bedanya apa loh Bu? Di problem based learning itu PBL ada prosedurnya juga loh Bu, gitu kan. Apa yang membedakan? Nah, pembedaannya di sini. Siswa dihadapkan pada masalah otentik katanya. Jadi masalah itu yang disampaikan, yang dimunculkan oleh si guru itu adalah masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Misalnya di situ ada di lingkungan siswa ada masalah tanah longsor, masalah banjir, tentang sampah yang dibuang sembarangan di desanya. Nah, itu siswa akan meneliti itu masalah-masalah yang tekstual, yang otentik, sering ditemukan sehari-hari oleh siswa. Itu bedanya PBL, kemudian discovery dan inquiry. Sedangkan discovery dan inquiry ini Bapak Ibu ya, masalah yang dimunculkan itu biasanya berkaitan dengan pelajaran, hanya mencakup di lingkungan sekolah saja. Misalnya masalah itu tentang bagaimana, nah itu siswa disuruh meneliti apa sih sebenarnya sinar datang, sinar pantul, apa kemudian yang disebut prosesnya memantulkan apa. Itu proses-proses seperti itu, masalah-masalah masalah pelajaran. Nah, itu biasanya diteliti di discovery dan inquiry. Sedangkan masalah-masalah otentik atau yang sering terjadi, sering ditemukan di kehidupan sehari-hari siswa, itu adalah masuk di PBL. Gitu Bapak Ibu. Itu cara membedakannya. Biasanya kan guru mengajak siswa untuk ini meneliti masalah sampah di lingkungan sekitarnya. Itu kan terjadi di rumah, di lingkungan sekolah, di luar maksud saya. Nah, itu masuk ke PBL, problem based learning. Tapi kalau misalnya si guru memberi masalah tentang materi IPA, materi matematika, bagaimana menghitung rumus balok satuan pada volume kerucut. Nah, itu kan diteliti siswa. Itu juga masalah sebenarnya. Tapi bukan masalah yang berkaitan dengan lingkungan siswa, lingkungan yang otentik, kontekstual di lingkungan siswa gitu. Hanya pelajaran sekolah terbatas di situ lah. Gitu Bapak Ibu cara membedakannya. Kemudian yang N ini kira-kira apa? Di sini ada kata kunci Konstruksi prisma. EJBL. Project based learning. EJBL karena ada variasi. Iya, karena karya proyek. Kemudian kalau misalnya kita tidak menemukan kata kunci di situ, mana sih produknya kok nggak ketemu gitu kan ya. Di situ kata kunci lagi selain produk ada ini batas waktu pengerjaan, ada kontrak kerja, kapan tugas itu harus dikumpulkan. Jadi ada jeda waktu. Itu Bapak Ibu kalau proyek. Membutuhkan waktu dan juga ada waktu yang disepakati bersama. Ya, pengumpulannya kapan, pengerjaannya kapan, durasi waktunya berapa gitu. Itu PJBL. Kita temui sih seperti itu. Ada durasinya, kontrak kerjanya. Dan juga pasti kalau misalnya di soal itu ada produk, ya beruntung gitu kan ada kata kunci produk. Tapi kalau misalnya tidak ada produk, Bapak Ibu harus menandai bahwa di situ pembelajaran proyek itu ditandai dengan adanya kontrak kerja. Durasi waktu pengerjaan oleh siswa yang disepakati bersama guru dan kelompoknya. Jadi Mbak, kalau yang gimana Bu Ima?
Kalau yang PBL berarti kalau kita anak-anak menemukan masalah yang sekitar kita, lingkungan sehari-hari anak. Kan tiap teori belajar ini ada sintaknya ya, Bapak Ibu, ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah discovery ada, langkah-langkah inquiry ada, PBL juga ada. Nah, ketiganya ini discovery, inquiry, PBL sama-sama langkah pertama itu mengenalkan masalah. Ya, ada masalah, orientasi pada masalah gitu kan. Seperti di ini, di mana ada kan soal orientasi masalah. Kita kan bingung ya, semua pada orientasi masalah semua, discovery, inquiry, PBL sama. Tapi kita membedakannya dari segi apa? Nah, kalau masalah itu tentang pelajaran, itu kita akan mengarah pada discovery dan inquiry gitu. Tapi kalau masalah itu tentang yang ini Bu, otentik ya, kehidupan sehari-hari siswa, itu biasanya di problem based learning gitu Ibu. Ibu mau tanya Bu. Ya, Pak. Saya sedikit bingung mengenai pembeda antara discovery dengan inquiry tadi. Discovery dan apa, Pak? Sama inquiry. Yaitu discovery dan inquiry sebenarnya sama, mirip, sama-sama orientasi pada masalah di lingkungan belajar siswa, di lingkungan sekolah maksud saya, pelajaran lah Pak ya kasarannya. Tapi inquiry ini tahapannya itu lebih alami apa sih, penelitian ini loh Pak, ilmiah, alami sih, ilmiahnya itu runtut Pak. Jadi ada pengajuan penarikan hipotesis itu lengkap, komplit maksud. Ada perumusan masalah. Bapak Ibu sudah tahu kan ya tahapan ini penelitian ilmiah. Yang pertama apa? Merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Terus hipotesis. Menemukan hipotesis. Menetapkan variabel atau bukan itu tingkatnya discovery Mbak. Masalah. Yang mana yang dua Bu Dewi? Hipotesis sama merumuskan masalah itu yang mana yang lebih dahulu? Merumuskan masalah dulu. Ini merumuskan masalah, kemudian hipotesis, ya. Menentukan variabel. Menentukan variabel. Menentukan prosedur kerja. Ya, prosedur. Lalu mencari data. Bukan data. Mengumpulkan data. Lalu analisis data. Menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data. Ya, analisis dan mengolah. Mengolah data. Buat kesimpulan. Ada tulisan Melaporkan hasil. Mengkomunikasikan hasil. Melaporkan hasil, Bu. Bu Dewi yang pertama identifikasi masalah ya, baru merumuskan masalah. Ya, identifikasi masalah. Ya, identifikasi masalah dulu, baru merumuskan masalah. Jadi kalau hipotesis itu, kenapa penentuan variabel dulu sebelum mengumpulkan data? Karena setelah hipotesis, ini kan contoh hipotesis, misalnya strategi atau metode dugaan sementara, Bu. Iya, metode ceramah, metode belajar kelompok sangat efektif itu misalnya. Nah, ini kan kemudian kita harus menentukan variabel agar tidak semua kata atau data kita harus kumpulkan datanya, tidak semua. Jadi kita harus menentukan variabel mana yang kira-kira penting untuk penelitian kita. Makanya sebelum mengumpulkan data harus tahu dulu variabelnya. Ada variabel terikat, variabel bebas. Nah, itu ada kan ya Bapak Ibu ya penjelasannya, variabel terikat, variabel bebas. Nah, itu lebih khusus. Artinya di sini secara umum menentukan variabel itu kita menentukan kata kunci.
menentukan kata kunci data mana yang harus kita utamakan untuk dicari. Misalnya dari hipotesis tadi ada metode belajar kelompok, ya kan? Nah, dari hipotesis ini ada dua, misalnya metode belajar kelompok, kemudian kenapa efektif gitu. Jadi ada dua yang harus kita teliti. Kan biasanya uraian dari hipotesis tuh panjang ya. Hipotesis kan Bapak Ibu sudah tahu cara merumuskan hipotesis. Metode belajar kelompok sangat efektif untuk meningkatkan ini sampai kelas 5. Nah, uraian-uraian seperti itu yang kita anggap maksudnya tidak berpengaruh langsung, itu kita jangan cari dulu gitu. Anggap yang kita cari dalam mengumpulkan data itu ya variabel ini sesuai yang kita kunci tadi. Kita harus mencari apa? Nah, dari sini kita akan mencari data tentang metode belajar kelompok, apa pengertiannya, kemudian kenapa efektif, alasannya apa, itu juga yang kita harus cari. Tentang kalimat-kalimat lain yang tidak penting, itu kan tidak perlu kita cari, tidak perlu kita kumpulkan data itu. Nah, itu gunanya menentukan variabel, gitu Bapak Ibu. Nah, rumusan ini, maksudnya langkah-langkah ini, itu lebih komplit di inquiry dibanding ke discovery. Tuh. Kalau discovery, sintaknya itu hanya beberapa, nggak sampai 9 ini. Ada Bapak Ibu ya. Jadi langkah-langkah. Atau kita sebut sintaks ya. Ya, sintak kalau ya sama identifikasi masalah. Kayaknya ada ini rangsangan juga kayaknya. Kemudian tanpa ini Bu, hipotesis tanpa ini, lalu di tengah-tengah itu ada pengolahan data atau pengumpulan data, yang terakhir itu generalisasi, biasanya memang gitu. Istilahnya itu analisis data, kemudian yang terakhir itu generalisasi. Artinya penarikan kesimpulan dari konsep yang sudah kita teliti. Jadi apa sih kesimpulan misalnya tentang cermin datar ya? Meneliti masalah tentang cermin datar di lab misalnya gitu. Jadi proses generalisasinya gimana? Hanya itu sebenarnya. Lebih komplit ke inquiry. Ada prosesnya ya. Discovery dan inquiry sama, tapi prosesnya lebih komplit di inquiry. Dan inquiry itu biasanya ada kata kunci di situ menemukan, gitu kan inquiry. Dewi, maaf. Arti bahasa Inggrisnya sendiri discovery apa sih Bapak Ibu? Istilah terjemahan discovery, discover. Cover itu kan penemuan ya, mencari pengetahuan. Masalah atau menjadikan masalah itu ada solusinya, kan ya. Masalah itu menjadi terbuka dan kita teliti bersama, yang nantinya akan ditarik kesimpulan berupa generalisasi itu. Itu pemahaman saya tentang discovery dan inquiry. Kemudian kalau PBL, seperti tadi kata Bu Ima, itu biasanya lebih meneliti ke soal-soal otentik. Seperti Dewi. ini. Ya, Bu Su. Bapak apa Ibu ya? Maaf Bu Dewi, mungkin di setiap penjelasan dibarengi dengan dicontohkan dengan beberapa soal gitu Bu Dewi, biar misalkan seperti inquiry soalnya bentuknya seperti apa, ada beberapa contoh, karena pemahaman teori seperti ini kalau tidak ketemu sama contoh soal enggak gitu kalau ketemu soalnya nanti. Ya Ibu, sebenarnya di pertemuan sebelumnya kan sudah banyak ya tentang teori belajar. Hanya saja kan malam ini kita merangkum bagaimana kata kunci dari discovery, kata kunci dari inquiry.
kita malam ini tidak membahas soal ya, hanya beberapa saja. Misalnya contohnya ini, saya beri contoh satu soal. Seperti ini. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru memberikan hadiah agar peserta didik termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengacu pada teori apa? Teori perkembangan apa? Teori perkembangan itu kan ada behavior, kognitif, teori konstruktivis, ya. Humanistis. Konstruktivisme ya. Kognitif. Kalau kognitif intinya tentang perkembangan kemampuan, intelijensi, kemampuan berpikir kritis, analisis, ya itu teori kognitif yang menjadi kata kunci ya Bapak Ibu ya. Sedangkan teori behavior apa itu kata kuncinya? Behavior berfokus pada ini, menjadikan tingkah laku manusia melalui rangsangan. Jadi ada yang kita sebut stimulus dan respon. Stimulus dan respon itu meneliti apa sih tingkah laku kan? Apa yang kita berikan itu membuat tingkah laku anak berbeda sesuai dengan responnya. Itu tingkah laku. Kemudian konstruktivisme, apa sih kata kuncinya? Ini pemrosesan informasi secara aktif, menghubungkan pengetahuan yang baru. Kemudian ada lagi membangun pengetahuan, ya. Jadi intinya konstruktivisme mengkonstruksi kembali. Jadi kita menanamkan seperti ini, asas itu loh Ibu, asimilasi, akomodasi itu kan. Ya, penanaman tambahan. Misalnya guru akan mengajarkan perkalian. Nah, siswa mengkonstruksi dari pengetahuan sebelumnya karena sebelumnya itu diajari penjumlahan berulang. Maka saat ini dia akan mengkonstruk pengetahuan yang lama dengan yang diperolehnya saat ini, sebelumnya dan sekarang. Jadi dikonstruk pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru. Nah, itu intinya konstruktivisme. Intinya gurunya pasif, muridnya aktif gitu, Bu Dewi. Itu di behavior, Ibu. Yang lebih ke keaktifan guru ya, siswanya agak pasif. Kan guru di situ ada langkah-langkah pembelajaran behavior, guru menjelaskan ya kan. Fokusnya itu guru hanya mengamati tingkah laku siswa saja. Misalnya guru memberi ini, responnya gimana? Guru menjelaskan ini, responnya apa? Itu saja. Jadi misalnya ada soal guru menjelaskan teori dan siswa kurang aktif. Nah, itu adalah penerapan teori apa? Cenderung ke apa? Nah, itu ke behavior gitu, Ibu. Tapi di situ kalau misalnya ada pemberian tugas mandiri yang mengutamakan proses berpikir aktif. Nah, itu masuk di konstruktivisme. Di kognitif dulu. Ya, di pengetahuan siswa. Bangan kreativitas siswa. Itu problem solving ya kan, pemecahan masalah. Ya, jadi kan melibatkan kemampuan berpikir siswa, tugas mandiri, ya, tugas-tugas mandiri melibatkan kemampuan kognitif. Kemudian ada, ya, misalnya si anak dijelaskan oleh guru, kemudian si anak bilang saya belum mengerti Bu, lalu si guru menjawab nanti kamu akan mengerti sesuai dengan tingkatan kelasmu, sesuai dengan usiamu. Nah itu cenderung ke kognitif karena ada perkembangan mental, perkembangan pengetahuan. Ya, seperti itu Ibu, kalau kognitif. Mbak Dewi. Bu Ima? Ya, kalau ada proses pembelajaran itu, anak dibebaskan untuk mengumpulkan data, membuat hipotesis, trial and error, dan sebagainya, itu termasuk yang teori belajar yang itu kan mencoba ya Bu. Ya, trial and error itu. Kognitif ya. Ya, kognitif Ibu, karena itu melibatkan kemampuan berpikir secara kritis, perkembangannya anak, cara berpikir. Mengingat, mengolah informasi yang dilakukan, kemudian ini saja ya. Kalau misalnya itu melibatkan kemampuan berpikir, kita menujunya ke kognitif gitu kan. Kalau di situ ada stimulus seperti ini, contoh soal di sini ya, kan sudah jelas. Guru memberikan hadiah agar peserta didiknya termotivasi. Artinya guru kan memberikan
apa? Stimulus ya. Stimulusnya. Stimulus. Nah, di sini masuk ke cenderung pada teori perilaku dan belajar sosial. Perilaku itu apa? Meskipun di sini tidak ada menyebutkan kalimat atau kata behavioristik, ya. Ya. Tidak menyebutkan ini, tapi kan dari kalimat ini, dari opsi C, kita sudah tahu bahwa teori perilaku dan belajar sosial itu masuk pada teori behavior, gitu Bapak Ibu. Lalu kita bingung, loh kok bukan psikoanalisis sih, gitu kan? Kenapa? Kita tahu bahwa pengertian teori psikoanalisis seperti ini. Apa sih psikoanalisis? Nah ini, teori yang dapat diimplementasikan untuk menganalisis keadaan psikologis manusia, ya, secara psikologis. Psikologis manusia itu mencakup ini, alam bawah sadar, ya. Super ego gitu. Kalau misalnya ada yang menyangka loh Bu, itu kan ada respon siswa ya. Respon siswa termotivasi apa itu bukan psikologi gitu kan ya. Enggak, ini kan mengarah pada ini. Dia respon siswa karena ada rangsangan, dia muncul. Tapi kalau psikoanalisis ini muncul sendiri tanpa ada rangsangan gitu kan ya Bapak Ibu ya. Maksudnya ini sudah kemampuan internalnya dia gitu kan, psikoanalisisnya ini bagaimana secara diteliti secara kejiwaannya mungkin gitu psikologi. Tapi kalau di soal ini kata kuncinya ini kan karena ada stimulus, kemudian si anak memberikan respon gitu. Nah Bu, saya misalnya etologis kan kita bingung Bu, kita kan belum tahu nih pengertian masing-masing opsi gitu kan ya. Makanya di sini dibantu, entah nanti misalnya soal itu keluar beda lagi istilahnya gitu kan ya Bapak Ibu ya. Harus banyak referensi juga Bapak Ibu untuk teori-teori ini, selain atau di luar dari teori-teori yang sudah umum, behavior, kognitif, dan yang lainnya. Misalnya seperti etologis, apa sih etologis? Nah ini ternyata perilaku itu dipengaruhi oleh biologis dan evolusi. Ya, biologisnya, faktor biologisnya, gennya, itu etologis. Kalau ekologi itu menekankan pada pengaruh lingkungan, ya, pada perkembangan individunya. Seperti itu. Yang saya baca, pengertian etologi, ekologi, seperti ini. Tapi dalam soal ini itu mengarah pada yang C opsinya gitu. Kalau misalnya Ibu di situ beda jawabannya gitu kan ya. Yang penting kan saya dan juga tim RGS kan memberikan apa sih itu alasan terkuatnya kenapa saya memilih opsi C gitu Ibu. Tadi kan ada yang menanyakan, Ibu ini bukan ini psikoanalisis karena saya di sana ada A gitu kan. Nah, makanya saya menjelaskan, Bu, berarti ya di situ salah ya Ibu ya. Enggak, saya enggak menjawab salah atau benar, tidak. Saya kan hanya menjawab ini opsi C karena alasannya seperti ini, gitu Bapak Ibu, sesuai dengan didukung oleh materinya. Gitu kan. Bu Dewi. Ya, Ibu. Bu Dewi mau tanya, tadi Bu Dewi sempat singgung masalah, ada soal begini, guru membelajarkan, sebelum membelajarkan pembagian harus mengajarkan pengurangan dulu ya. Itu masuk teori apa Bu Dewi? Ya itu maksud saya, itu masuk biasanya yang asimilasi itu loh Ibu. Nah itu masuk teori apa? Nah, bukan materi yang lama dengan yang baru, pengetahuan lama maksud saya. Ini kan ada kan menghubungkan pengetahuan baru, kemudian membangun pengetahuan yang lama dengan yang saat ini diperoleh. Itu konstruktivisme. Karena ada maaf ya Bu Dewi, akomodasi itu kan. Maaf Bu Dewi ya, menambahkan karena kebetulan kemarin itu saya sempat diskusikan sama teman, saya penasaran. Dari konteks soal itu kita bisa ambil dia asimilasi. Nah, setelah saya cari di modul 1 KDI itu masuk kognitif pada teori Piaget. Di situ ada kemudian dia juga didukung pada teori kognitif itu bahwa bagian dari suatu situasi saling berhubungan
Jika dipisahkan itu maknanya akan berbeda. Dia masuk teori Piaget, bukan ini, cuma kemarin kan sempat diskusi sama teman. Saya penasaran, makanya saya cari di modul. Jadi mungkin sekedar ini sih informasi bahwa asimilasi itu masuk di kognitif kalau menurut saya. Oh iya Ibu, jadi ini ya, apa namanya, saya salah ini ya, berarti ya, bukan, jadi asimilasi akomodasi itu masuk ke pengkategorian di kognitif ya Ibu? Iya, dia masuk teori Piaget. Jadi dari Piaget ya? Iya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada soal seperti itu, apa namanya, ada asimilasi akomodasi, ya itu ternyata masuk di teori apa Ibu? Kognitif. Asimilasi itu adalah pembauran. Ya, kalau akomodasi itu Kembali pengertiannya Bapak Ibu, kalau asimilasi, akomodasi dalam teori itu selain teori perkembangan di kognitif itu menurut Piaget kognitivisme. Jadi akomodasi itu adalah proses perubahan struktur kognitif ya yang dapat dipahami ya, berarti berhubungan dengan kognitifnya ya Ibu ya. Ya, saya tuliskan di bawah ya. Jadi teori kognitif itu mencakup asimilasi, akomodasi, dan relasi. Satunya apa Ibu? Ekuilibrasi. Ekui ya, jadi keseimbangan. Luar. Nah, ini termasuk teorinya siapa Bapak Ibu? Piaget. Nah, jadi akomodasi itu perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami. Sedangkan asimilasi, proses perubahan apa yang dipahami dengan struktur yang telah ada. Ya, pengertiannya ya. Jadi Bapak Ibu, biasanya kan di soal itu hanya menentukan dia asimilasi atau akomodasi. Itu contoh soal yang dulu ya. Jadi pengetahuan apa namanya itu? Contoh soalnya itu pada pembelajaran matematika ya sepertinya ya Bu Hasnaini ya. Ya Ibu, terima kasih atas masukannya Bu Hasnaini barusan tentang apa namanya mengenai istilah asimilasi akomodasi. Nah, itu saya salah menyebutkan pada teori kognitif. Ya baik Bapak Ibu, apa ada lagi yang perlu kita diskusikan? Ini akan Mbak Dewi, saya menemukan soal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikatakan tadi. Kemarin pernah kita bahas ya. Ini saya bacakan soalnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, kemudian mencoba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, generalisasi, atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar apa? Kalau panjenengan tadi ada trial and error itu tentang kognitif, ini kemarin kita bahas ternyata konstruktivisme. Nah, itu yang lebih mendekati itu yang mana saya itu kadang-kadang bingungnya di situ. Konstruktivisme karena menemukan pola. Karena tadi generalisasi kan termasuk discovery toh discovery ya, generalisasi. Ya, di sini kan ada di discovery ya Bu, tapi ya, termasuk teori apa gitu kan. Sebenarnya kan model-model pembelajaran ini kan masuk di teori apa gitu kan ya Ibu ya.
Ada trial and error, kemudian ada pengumpulan data ya Bu ya. Sebenarnya Ada hipotesis. kalau teori itu kan ada kognitif, behavior. Sedangkan ininya apanya sih? Ada discovery, ada inquiry, itu kan model pembelajaran. Ya. Model pembelajaran. Kalau ada di situ model pembelajaran apa? Kalau ada generalisasi, itu kan model discovery, ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan sintak discovery. Tapi kalau di situ mencari Bapak Ibu tadi teorinya itu termasuk teori apa? Trial and error. Ya. Ya. Nah, kita pahami lagi. Teori pembelajaran konstruktivis itu mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Proses informasi secara aktif sehingga mereka meminta pembelajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru. Nah, menemukan kalau konsep trial and error itu termasuk teori yang mana? Nah, sesuai yang Bu Ima katakan, itu cenderung pada konstruktivis ya. Ya, teorinya konstruktivis, sedangkan model pembelajarannya itu sesuai dengan sintaknya discovery, gitu ya Bu Ima ya. Kalau discovery dan inquiry itu kan lebih ke berkelompok atau pembelajaran sosial ya. Diskusi kelompok. Jadi memang kita antara model pembelajaran terus teori apa itu kan ya, banyak yang perlu kita pikirkan ya Bu Ima ya. Beda tipis masalahnya. Iya, sama seperti tadi kita sudah menentukan asimilasi, akomodasi, saya juga keliru ya menentukan itu, tapi alhamdulillah Bapak Ibu ada yang sharing informasi di sini, jadi pemahaman kita lebih jelas tentang itu gitu Bapak Ibu. Gimana kita lanjutkan? Lanjut. Ya, lanjut. Bu. Lanjut kita mempelajari konsep IPA ya Bapak Ibu ya. Ini sudah jam berapa? Harusnya jatah saya tadi 1 jam. Dilanjut dengan Pak Ilmi. Bu Susi, saya kembalikan ya Bu Susi ya. Ya, Bu Dewi terima kasih atas pembahasannya. Selanjutnya apakah akan dilanjut Pak Ilmi? Ya. Ya, silakan Pak Ilmi. Rekodnya dimatikan dulu Bu. Oh ya. Nanti direkod lagi ya.